buka puasanya. Jin. Hai gengs, gimana nih menjelang bulan Ramadan? Puasa tahun kemarin ada yang bolong-bolong nggak? Kalau ada, udah diganti belum? Sebelum kita nih mau masuk ke bulan Ramadan nih mau puasa, ya semoga nanti kita semua lancar-lancar ya puasanya ya. Makanya, sebelum masuk ke bulan puasa, ada kalanya kita kayaknya harus ngupdate dulu kali. Biar puas ngomongin orang. Bukan gibah ini maksudnya, enggak kok. Nggak boleh gibah, apalagi kalau puasa nanti ya. Kita di sini lebih mau nge-review aja kelakuan orang-orang. Sama hal-hal di luar sana tuh lagi viral. Buat kita teliti nih, di dalam metode studi banding kuantitatif, yang nanti hasilnya nih, pendapat-pendapat dari kalian, kita diskusikan secara ilmiah begitu. Jadi, bukan gibah, enggak. Ya udah langsung aja deh ya. Dimana kayaknya update kali ini lebih ke arah-arah nyerempet-nyerempet horor, gengs. Biasa kan kalau update biasanya beritanya tentang apa? Tentang gosip, atau kalau nyerempet-nyerempet tuh kasus-kasus Mr. Stings. Nah kali ini kayak nyerempetnya kok ke temen cerita. Yang biasanya kita nih dapat email dari kalian buat menceritakan pengalaman horor. Tapi di sini lagi ada rame-rame seorang penyiar radio yang dapat kiriman cerita horor juga. Tapi bukan dari email, melainkan di telepon langsung. Dan yang cerita juga bukan narasumber yang misalkan punya pengalaman apa, digangguin setan begitu. Enggak. Melainkan ya setannya langsung yang telepon. Nah loh, bagaimana ceritanya? Setan punya pulsa juga ya ternyata. Jadi ceritanya begini, gengs. Di Malaysia sana tuh ada penyiar radio namanya Fazik Mukris. Dan nama radionya tuh Radio Era. Nah, semingguan yang lalu di hari Sabtu, tanggal berapa tuh berarti? 11 Maret 2023. Seperti biasa, Fazik ini siaran radio tuh. Tapi biar lebih kekinian, siarannya itu dia live streaming juga. Jadi direkam. Pakai akun sosial media dari si radionya itu. Ada deh, TikTok Radio Era EJ kalau nggak salah nih, yang ini nih pokoknya nih. Ya biar nih para pendengarnya nggak cuma bisa mendengar via suara doang lewat radio. Tapi kalau mau nonton live-nya juga bisa tuh kan, kelihatan mukanya bagaimana. Ya kan sekarang emang suka begitu ya, apa-apa live. Gila-gila live. Apalagi katanya kalau live di TikTok terus dikasih apa tuh? Stiker macan ya? Sama penontonnya begitu kan kayak disawar. Itu stiker macan harganya kalau nggak salah nominalnya 8 jutaan, bener nggak sih? Ih, apa gua live aja kali ya? Tapi lu juga pada ngasihnya macan. Jangan ngasihnya masalah mulu, elah. Ngerepotin baik kerjaannya lu. Nah, seperti biasa tuh, waktu itu siarannya dilakukan sekitar jam 10 malam. Ya, waktu Malaysia sana tapi ya. Emang agak malam programnya. Dan di program itu juga ada yang namanya macam apa sih, kirim-kirim salam. Atau curhat-curhat cerita gitu via telepon dari para pendengarnya. Ya biasa, radio emang suka begitu kan ya. Sampai tahu-tahu dari sekian banyak telepon yang masuk buat kayak curhat dong ma, enggak ini bukan mama dede cewek cowok, berarti ini curhat dong Mas Fazi. Masuk tuh seorang penelpon perempuan yang memperkenalkan namanya katanya Nida. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita kagak ini ya ngomongin Nida nih. Jangan ikut di telepon-telepon juga, kita takut. Awalnya nih suara Nida itu dirasa kayak nggak begitu jelas, geng. Sampai si penyiarnya kayak, hah? Gitu. Macam kayak niup keong gitu. Hah, kayak teman cerita kemarin ya. Si Egi udah nonton belum lo? Lelet bener jalan kayak keong abisnya. Dan karena si perempuan yang mengaku tadi namanya Nida ini kayak aneh begitu ngomongnya, pelan banget terus kayak nggak jelas, Fazik ini menanyakan kayak, apakah kamu baik-baik saja? Si perempuan itu bilang, Ayo, saya nak cerita tentang luahan perasaanku gitu. saya nak cerita tentang luahkan perasaan saya, boleh ke? Maksudnya, saya mau cerita tentang pengalaman saya, boleh nggak? Begitu kan, soalnya bahasa Melayu gitu Malaysia sana. Ya jujur nih, kalau gue yang jadi penyiarnya ya, terus udah tahu nih dirasa-rasa yang telepon kayak aneh, dia bukan manusia dah. Pasti gue jawab, mohon maaf, nggak boleh ya, thank you. terus gue tutup. Ya udah kan selesai ya, nggak usah nanti ada tegang-tegang begitu. Ya tapi sama penyiarnya tuh, si Fazik, ditanya lagi. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tuh? Ya lagi-lagi bahasa Malaysia maksudnya, nanya mau meluapkan perasaan apa gitu, mau curhat apa sih? Nah Nida ini tuh cerita kalau dia katanya pernah mengalami sebuah kecelakaan. Tapi udah lama emang kejadiannya, di tahun 1992. Dan waktu itu umurnya Nida masih 22 tahun. Berarti kalau sekarang ya 53 tahun lah kalau masih hidup. Nah di waktu itu kejadiannya tepat sehari sebelum hari raya, atau bisa dikatakan malam takbiran lah. Nah Nida ini mau pergi keluar rumah sendirian. Tapi kala itu
sebenarnya si Nida ini udah dilarang sama si ayah. Dibilang, tak baiklah keluar malam-malam sendiri nih malam takbiran, apalagi keluarnya maghrib-maghrib. Besok sudah lebaran. Namun Nida yang masih umurnya tadi itu 22 tahun, jiwanya ini masih jiwa muda, langsung menentang larangan dari sang ayah. Apalagi memang katanya niat Nida ini mau keluar, itu buat membeli beberapa kebutuhan untuk lebaran besoknya nih. Sama mau sekalian juga beliin kado buat ibunya, sebuah tas. Karena kebetulan hari ulang tahun ibunya itu bertepatan dengan hari raya lebaran. Ya udah akhirnya Nida tetap pergi kan tuh, nggak dengerin ayahnya dia. Tapi pas sudah sampai mall nih, udah sampai tempatnya, ternyata tas yang dia mau tuh di mana-mana udah habis, udah ludes. Ya mungkin karena itu juga malam lebaran ya, semua orang pengen pakai Baju baru, alhamdulillah nih kayak. kita pakai bajunya lucu nih, rose, tepung beras rose. Sama pakai tas juga, tas baru begitu kan, buat pajang-pejeng, majang-mejeng gitu pamer. Ya macam di sini juga kalau lu malam lebaran ke mall kemana tuh? Mall Pondok Indah, ke Kokas. Ih jadi ayam geprek loh. Gencet-gencetan sama orang. Cuma Nida ini nggak putus asa. Dia terus muter tuh nyari ke beberapa mall, akhirnya dapat deh tasnya, tapi memang bukan model yang dia mau, yang dia incer. Ya udah dibeli aja lah, yang penting kan ada kado nih buat ibunya. Sebenarnya baik ya. Abis itu dia pulang tuh. Tapi kan karena di rumah aja tadi keluarnya abis maghrib, ngiter kemana-kemana gitu kan, nyari-nyari tas, pulangnya udah malam banget, udah gelap. Sehingga mungkin dia kurang awas dalam berkendara. Karena Nida ini memang bercerita tuh di depan tuh, kalau waktu itu dia sulit untuk melihat keadaan jalan di depannya waktu dia lagi nyetir. Dan Nida juga mengaku, pada saat ngeliat jalanannya kayaknya ya udah rutenya lurus-lurus saja udah. Padahal sebenarnya ternyata di depannya tuh jalannya berbelok, gengs. Ya karena Nida lurus-lurus baik, nggak belok di waktu yang tepat, padahal harusnya jalannya berbelok, dia lurus, jatuhlah dia mobilnya ke jurang. Saya terus sampai itu saya masuk dalam gaung. Maksudnya saya jalan terus tuh sampai mobil saya masuk ke dalam jurang. Habis ngomong begitu, si Nida nangis. Dan saya masuk dalam gaung itu saya jadi macam Lah, si Fazi kan denger kayak kaget lah. Kenapa nangis nih tahu-tahu nih? Penyiarnya juga udah mulai curiga ini. Yang telepon beneran atau ngeprank sih? Dari situ suaranya Nida ini nggak jelas lagi, gengs. Karena ya sambil nangis sesenggukan begitu ya. Macam cewek-cewek yang kalau lagi cerita, lu kalau mau nangis nangis dulu lah. Jangan cerita ambil nangis. Kagak jelas kita dengernya abisnya. Kan jadi bingung gitu ya. Abis itu Nida cerita lagi. Saat jatuh ke dalam jurang itu, saya panik. Saya berusaha untuk membuka pintu mobil tapi pintunya stuck. Semua pintunya tidak bisa terbuka. Saya berpikir untuk mengeluarkan tas yang baru saya beli lewat jendela yang bisa terbuka sedikit. Tapi saya tidak bisa keluar lewat jendela itu karena space-nya terlalu kecil. Ya waktu sih Nida lagi ngomong gitu ya, Fazik nih selaku penyiar radio dengerin aja kan kayak nyimak, oh iya paham, oke. Sampai ternyata Nida ini tuh bilang kalau dia mau minta tolong untuk memberikan tas yang sudah dia beli kepada ibunya, gengs. Karena sampai saat ini dia belum bisa sempat ngasih itu tas ke sang ibu karena tiada. Ya sama Fazik dijawab dong, emang kamu sekarang lagi di mana? Sama Nida tuh diberitahu, saya tidak sempat memberikan tas itu kepada ibu. Saya tidak sempat menutup mata. Saya masih di dalam mobil. Tolong mobilnya terbakar. Tolong saya. Saya mau kasih tas itu ke ibu saya. Katanya begitu, gengs. Habis itu yang paling epic, tahu-tahu dia ketawa. Ngelengking kenceng banget. apa saya. Zin. Wih. Ya seketika itu juga Fazik sama yang lain tuh yang di studio langsung pada heboh ketakutan ya. Dan percakapan tadi juga didengar nih sama para pendengar yang lewat radio ataupun nonton live-nya. Ya karena direkam juga, ada videonya lagi live ya. Jadi viral. Geger lah beritanya ada hantu curhat lewat telepon di radio. Ada yang percaya, ada yang juga enggak. Lah kalau kita mah nyimak banget. Yang penting kan lagi-lagi ini untung cerita lu Mas Fazik bukan cerita gua. Nah, orang-orang yang nggak percaya tentunya menganggap semua itu ya semacam settingan marketing S3 untuk mendongkrak acara dari radio tersebut ataupun nama dari stasiun radionya ya, biar viral aja emang. Namun, buat orang-orang yang percaya, mereka ini menganggap ekspresi dari penyiar radio ataupun orang-orang yang ada di studio sana itu berkelihatan apa ya, natural gitu, beneran kelihatan kaget. Karena lagi-lagi walaupun itu siaran radio direkam secara live ya, di akun TikTok dari si radionya tadi tuh. Ya pendengar saat itu dan yang nonton juga pada kaget semua lah. Ternyata Nida ini telah meninggal dalam kecelakaan mobil yang terbakar. Banyak banget tuh orang-orang yang menelusuri ceritanya Nida. Katanya emang beneran ada, gengs. Kejadian kecelakaan mobil jatuh ke jurang pada tahun 1992 yang bertepatan dengan takbir malam Hari Raya Lebaran di Malaysia. Dan saat kejadiannya, si pengendara yang terjebak di dalam mobil itu sempat melempar tas keluar mobil dari jendela yang sedikit terbuka. Tapi dikira orang-orang itu memang tasnya dia. Gak ada yang menyangka kalau sebenarnya itu adalah tas hadiah untuk ibunya. Cuma tetap saja berita itu agak simpang
siur ya. Karena selain kejadiannya terjadi di tahun 1992, udah lama bener. Kejadian kecelakaan mobil di Malaysia juga ya banyak terjadi. Jadi bisa dibilang ini ya semacam cocok logi juga lah. Dicocok-cocokin dengan cerita Nida yang kejadiannya mirip-mirip memang ada kejadian kecelakaan mobil di tahun 1992 di Malaysia sana. Tapi untuk kebenarannya memang itu adalah kejadian nyata atau enggak, belum diketahui. Soalnya kan iya, Nida ini bersosok hantu yang mati penasaran sampai bisa menelepon dan berinteraksi dengan cukup jelas loh itu. Walaupun ada percakapan dari omongan yang sulit terdengar, tapi misalkan kalau beneran maksudnya itu hantu, ya cukup jelas lah suaranya kedengeran gitu sama kita-kita. Atau yang mungkin saja semua hanya dunia tipu-tipu alias prang-prang. Nah makanya, kalau menurut kalian bagaimana, komen di bawah. Soalnya sebelum cerita ini viral, karena kan memang live-nya baru seminggu kemarin ya, di hari Sabtu ya. Dulu nih, hal yang serupa seperti ini, itu juga pernah terjadi dan viral gengs dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Sama persis hantu curhat lewat siaran radio. Kalau kalian pernah tahu dulu di Radio Prambors, pagi-pagi tuh ada siaran, namanya Desta and Gina in the Morning. Yang bawain ya Desta sama Nikita Gina. Dan di acara radio tersebut, ada tuh sesi-sesi nerima telepon. Ya Allah, saat pam tuh kentang-kentung lagi ngagetin kita ya. Sampai mana tadi tuh? Di acara tersebut ada tuh sesi-sesi nerima telepon dari para pendengarnya. Dan seperti biasa, saat ada telepon masuk ya disambut lah. Diajak kenalan namanya siapa. Nah, si penelpon itu sama perempuan juga nih. Mengaku namanya Sherina. Dipikir-pikir, ngagetin lagi ya, begitu ya mainannya ya. Pentang, tak pentong kamu ntar. Nggak boleh emosi, harus sabar ya. Dipikir-pikir kan normal ya, namanya cakep begitu, Sherina. Kayak penyanyi terkenal tuh. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa aku tak tajir, lihat segalanya lebih dekat dan kau tak akan mengerti. Nah lagi-lagi hampir sama kayak si Nida tadi udah tuh. Si Sherina ini di awal suaranya kagak jelas gitu ngomongnya gengs. Pelan banget. Sampai Desta sama Gina kayak hah gitu kan nggak bisa denger suaranya. Akhirnya si Sherina ini mengeraskan suaranya dan mulai bercerita. Katanya tepat sebulan yang lalu saat dia lagi ngomong nih, dia sama teman-temannya tuh liburan keluar kota berempat. Jadi ada 4 orang tuh sama teman-temannya. Terus saat menyetir, karena mereka lagi main handphone gitu kan, nggak terlalu memperhatikan jalan termasuk yang mengendarai juga, yaitu si Sherina yang jadi supir ya. Dia nggak ngelihat kalau dari arah lain nih ada mobil yang datang dengan kecepatan tinggi. Sehingga dia banting setir dan akhirnya kecelakaan. Di part itu walaupun dengannya ya prihatin yang namanya kecelakaan, tapi kan dikiranya ya udah abis kecelakaan, mereka dirawat dan udah bisa selamat. Dan soalnya telepon kan. Lanjut dari situ, Sherina ngomong lagi, aku minta maaf banget buat teman-teman aku karena di satu mobil itu kita nggak ada yang selamat. Dari kalimat itu kan dengannya plot twist ya. Loh, kok nggak ada yang selamat? Terus ini telepon gimana nih? Maksudnya gimana nih? Dan di situ Sherina tertawa halus, abis itu menutup teleponnya, gengs. Ya di situ katanya Desta sama Gina beneran ketakutan ya. Cuma lagi-lagi kita sebagai netizen yang tidak punya kekuatan spiritual buat mengetahui hal-hal begitu, kagak indigo. Jadi kan nggak paham juga, iya hantu bisa nelpon. Nah mungkin dari kalian punya pengalaman juga kali ditelepon sama hantu, atau ada pengalaman yang berhubungan dengan permintaan seseorang yang sudah tiada. Macam cerita-cerita tadi tuh boleh komen-komen di bawah. Soalnya kan kalau yang Nida tadi tuh berarti lebih ke permintaan tolong untuk memberikan hadiah tas yang sudah dia beli kepada ibunya sendiri karena dia nih nggak bisa memberikannya. Ya perkara kecelakaan saat mau pulang ke rumah. Dan kalau yang Sherina tadi, dia ingin menyampaikan permintaan maafnya yang tidak bisa dia sampaikan langsung kepada teman-temannya. Karena ya dia dan teman-temannya udah nggak ada. Soalnya ya, walaupun kemungkinan ada hal-hal macam gini ya bisa dibilang telepon iseng juga ya. Tapi percaya nggak percaya, temen gue sendiri pernah tuh didatengin sama tukang tabung gas LPG yang emang langganan biasa pesen di dia. Tapi waktu diantarin temen gue heran kayak dan bilang, loh saya nggak mesen gas loh pak. Tapi kata si tukang gasnya tuh, loh tadi bapak yang telepon bu, katanya gasnya habis, bapak yang pesen. Padahal ya suaminya temen gue itu baru meninggal 7 hari yang lalu. Dan beneran pas dicek, gas di rumahnya tuh mau habis. Tapi memang temen gue nggak sadar kalau gasnya ini mau habis. Dan dia nggak mesen gas. Dan dari si tukang gas itu mengaku suaranya bener-bener ya suara suami temen gue ini yang almarhum. Karena kan udah langganan mereka. Cuma memang toko gasnya ini nggak deket rumah, bukan kayak tetangga. Jadi si tukang gasnya juga nggak tahu kalau ternyata suaminya temen gue ini telah meninggal 7 hari. Dan di tokonya gasnya itu teleponnya tuh kayak telepon rumah. Telepon kantor kan soalnya. Jadi bukan kayak handphone yang bisa dilihat tadi tuh panggilannya dari nomor apa gitu loh. Nah makanya kalian punya nggak pengalaman yang serupa kayak begitu? Cerita-cerita komen di bawah ya, seru.
Next, kita ke berita update selanjutnya. Kalau hal tadi itu masih menjadi semacam perdebatan antara itu prank atau real kenyataannya. Nah, berita yang satu ini sebenarnya juga 11-12 sih. Dimana belakangan tuh lagi heboh tentang teror The Serbian Dancing Lady. Jadi biasa nih, lagi-lagi semua hal ini tuh berasal dari TikTok. Bener-bener ya TikTok ya. Perkara yang tadi kan juga live streamingnya heboh gara-gara TikTok. Gila-gila TikTok nih orang-orang. Beneran dah pindah aja kita ya ke TikTok kali ya. Biar jadi orang kaya tuh tadi dikasih macan. Tapi kita jangan disuruh mandi malam-malam gitu terus ngemis-ngemis stiker ya. Lah pusing begitu. Bersyukur aja makanya kita ya gengsi ya kayak syukurin lu. Nggak boleh begitu, harus benar-benar bersyukur. Nah, jadi di sini ceritanya ini ada sebuah video. Yang sebenarnya videonya tuh awalnya originalnya satu, tapi jadi banyak. Dimana memperlihatkan adanya seorang wanita misterius yang kayak joget-joget gitu tengah malam, gengs, di jalanan yang sepi. Ya bayangin, malam-malam. Situasinya aja kan kalau malam udah creepy begitu ya, jalanan sepi. Dilihatnya ada satu wanita joget-joget sendirian begitu kan, itu udah aneh banget. Dan waktu dideketin, wanita tersebut yang sadar kalau ada orang di dekatnya langsung lari ngejar, gengs. Nah, jadi dari satu video, tahu-tahu kayak banyak yang mengalami kejadian-kejadian seperti serupa. Dan rata-rata perekamnya template tuh. Nemu ini ada wanita aneh joget-joget sendirian malam-malam, terus macam film-film horor. Bukannya ngelihat serem begitu, melipir gitu ya, kabur pelan-pelan. Lama lagi-lagi ngerekam gitu, dideketin. Yang mana sosok tadi tuh akan menghampiri dan ngejar dengan memegang senjata tajam. Ya langsung lari lah orang-orang. Nah, pertanyaannya, emang sebenarnya siapa sih itu wanitanya? Apakah dia hantu, penjahat, atau siapa begitu? Nah, setelah gue cari tahu nih, ternyata fenomena tentang The Serbian Dancing Lady itu tuh udah sempat viral lama dan semacam menjadi urban legend di Serbia sana. Ya karena makanya itu namanya Serbian Dancing Lady. Ramainya udah dari 2019 yang lalu, gengs. Dimana waktu itu di 2019, tepatnya tanggal berapa ya? 27 September kalau nggak salah. Ada tuh akun YouTube yang mengunggah video penampakan The Serbian Dancing Lady ini yang diduga direkam di sekitaran daerah Beograd, Serbia, Eropa. Jadi ini tuh kayak video originalnya ya. Dimana di situ sosok perempuannya itu berbaju hitam dan melakukan gerakan tarian kolo namanya. Jadi tarian kolo itu memang merupakan tarian tradisional asal Serbia sana. Jadi kalau kalian lihat gerakannya goyang-goyang begitu doang, bukan goyangan ngasal itu loh, gengs. Atau kayak goyang lucu-lucuan begitu, bukan. Emang beneran itu gerakan tarian kolo. Namun memang biasanya tarian kolo itu dilakukannya berkelompok, bukan sendirian malam-malam di tengah jalan pula begitu kan. Ngapain lu? Nah, di dalam video itu karena dirasa ini wanitanya aneh ya, nari sendirian. Nah, si perekamnya kayak semacam menegur kayak ngapain lu gitu kan. Tapi seketika itu juga perempuan itu tuh berhenti menari dan membalikkan badannya lalu mengejar si perekam seperti ingin menikam, membunuh gitu kan. Nah, karena video yang menakutkan tersebut di tahun 2009 menjadi viral sampai diberitakan di banyak media-media di sana, gengs. Soalnya semenjak video itu tersebar, video-video serupa itu tahu-tahu juga banyak bermunculan. Apalagi sekarang banyak banget tuh di TikTok tuh yang seakan-akan The Serbian Dancing Lady ini tuh menjadi teror di sana. Karena yang di video awal tadi itu sampai memang perekamnya itu melapor ke polisi karena dia berhasil lari dari kejaran si Dancing Lady Serbia itu. Tapi saat polisi menelusuri nih, mencari itu perempuannya, si sosok yang nari-nari tadi maksudnya ya, nggak pernah ketemu, gengs, alias gone. Kayak lagunya Rose nih, All my life is gone. Nah, dari situ makin banyak video yang beredar. Namun di masing-masing videonya sosok perempuannya dilihat-lihat kok jadi kayak beda ya dari video originalnya. Jadi nggak konsisten nih. Ya karena memang kalau dilihat dari posturnya aja beda, dari mukanya juga beda walaupun ngeblur. Sama bajunya juga beda. Berarti nih orangnya udah banyak apa bagaimana? Tapi sih konsepnya sama semua. Nari-nari itu tarian kolo di jalanan malam-malam dan nyerbu orang yang ada di dekatnya dengan senjata tajam. Awalnya sampai-sampai nih polisi berpatroli tiap malam karena fenomena ini. Geger banget tuh di Serbia. Tapi lagi-lagi polisi tidak pernah menemukan apa-apa. Dan ternyata tidak ada juga yang namanya kasus pembunuhan yang terjadi di mana misalkan pelakunya itu diduga adalah The Dancing Lady Serbia. Nggak ada, gengs, nggak pernah. Makanya akhirnya polisi menganggap kasus ini itu semacam apa ya, orang iseng aja mau ngerjain orang-orang nih tanpa ada maksud jahat dan berbahaya. Cuman ya efeknya bisa berbahaya sebenarnya kalau cuma prank ya. Tapi dari situ, The Dancing Serbian Lady ini itu menjadi semacam cerita urban legend di sana, gengs. Karena dianggap masih menjadi misteri. Apakah benar itu hanya prank? Ataukah itu memang sosok hantu yang bergentayangan? Jadilah bumbu-bumbu cerita horor banyak berkembang di masyarakat sana, apalagi sekarang sudah mulai tersebar. Gak hanya di Serbia, tapi di negara-negara lain termasuk Indonesia. Banyak yang bikin tuh spekulasi-spekulasi dan teori-teori
konspirasi. Nah, kita masuk ke konspirasi yang pertama. Banyak yang menganggap kalau The Dancing Lady Serbia, apa sih kita dibalik-balik ya, pokoknya itu ya. Dia ini adalah sosok orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Karena video yang viral di tahun 2009 yang waktu itu, yang originalnya, itu kan disebutkan ada di daerah Beograd tadi. Nah, katanya lokasinya tuh dekat dengan rumah sakit jiwa, gengs. Kayak cuma beberapa blok doang lah jaraknya. Makanya ada anggapan kalau sosok itu mungkin adalah pasien ODGJ yang kabur gitu mungkin dan melakukan gerakan tarian malam-malam sendirian yang namanya juga ODGJ. Terus begitu dia melihat ada orang di deket dia, seperti orang-orang ODGJ kebanyakan. Ya emang nggak semua sih, tapi kan kita sering dengar ada kejadian kalau ODGJ itu suka ngejar orang atau deketin orang tuh di jalanan. Nah, kalau hal ini benar, bisa dibilang berarti lumayan berbahaya jika misalkan kalau orang yang dikejar nih itu lagi hamil atau lagi sakit. Ya namanya tahu-tahu dikejar begitu kan kaget, bisa jatuh atau keseleo jantungan begitu kan berabe. Nah, tapi kita masuk aja ke teori selanjutnya, yang kedua. Dimana ini teori yang paling terkenal dan lebih ke arah horor. Karena ada sebuah cerita yang mirip-mirip sama ceritanya apa tuh? Si Manis Jembatan Ancol. Tapi ini versi Serbia begitu. Jadi dikatakan dulu ada perempuan namanya Mira yang tinggalnya di Cetkova, Serbia. Di mana Mira ini adalah seorang penari kulu yang suka pentas di beberapa bar yang ada di sana. Nah, suatu hari saat dia habis pulang dari pertunjukan tari, Mira ini jalan sendirian malam-malam menuju rumahnya, namun pulang sambil ya nari-nari tarian kolo juga gitu kan, masih terbawa euforia. Tapi naasnya di perjalanan pulangnya itu, dia diperkaos nih sama beberapa laki-laki dan dibunuh di tempat. Makanya setelah itu arwahnya gentayangan dan menjadi sosok The Serbian Dancing Lady yang suka menampakkan diri sendirian di jalanan yang sepi. Dan saat ada orang di dekatnya, dikira itu pembunuhnya, makanya dikejar, dia lari tuh. Tapi saat dia melihat bahwa oh ternyata bukan, makanya hantu Mira ini akan pergi karena ya bukan pembunuhnya, makanya tidak ada kasus pembunuhan atau orang mati yang dikatakan oleh hantu Mira ini. Karena semuanya pada ujung-ujungnya dilepasin. Ya 11-12 lah kan sama ceritanya si Manis Jembatan Ancol. Dulu di sinetron begitu juga ceritanya. Walaupun serem kan baik itu hantu sebenarnya. Cuma lagi-lagi cerita-cerita begitu kan kalau kita denger ya beber kayak urban legend banget, kayak cerita rakyat yang kayak Ava iya ceritanya begitu. Kalau bener iya begitu, kesian banget itu hantu Mira ya. Gempor ngejar orang tiap malam, pas dilihat lah bukan yang dicari. Belum ketemu-ketemu berarti sampai sekarang tuh pelakunya. Dan belum ada yang mati, belum ada yang dibunuh. Nah ya udah deh, kita masuk aja ke teori terakhir yang paling gampang dan paling ringkes. Kalau semua itu hanya settingan perang-perang doang. Ya mengingat makin kesini kan makin banyak tuh video-video dengan sosok The Dancing Lady Queen, The Dancing Lady Serbianya tuh yang berbeda-beda. Yang kayak udah gue bilang tadi lah. Jadinya orang emang sengaja bikin buat gila-gila konten biar FYP. Ya mungkin karena video yang tadi tuh di tahun 2019 viral banget. Bener enggak itu videonya yang original ya. Makin kesini makin orang yang pengen banyak bikin gitu-gituan juga. Mengingat ternyata di Serbia sana pun sebelum adanya video yang viral di 2019 itu, waktu emang konten-konten prank tuh lagi rame-ramenya, banyak tuh yang bikin konten prank tapi pakai badut. Jadi kayak badut pembunuh ala-ala It gitu loh. Dan waktu itu juga zamannya tuh masih yang pranknya the real prank lah, bener-bener ngejain stranger, bukan kayak settingan janjian gitu, enggak, beber kayak ngerjain. Jadi orang yang ketangkap kamera nih beber ketakutan ekspresinya dan natural kagetnya sampai banyak yang lapor polisi karena dikiranya beneran terancam gitu. Sampai-sampai badut-badutnya tuh beneran ditangkepin sama polisi. Tapi ternyata menurut orang-orang yang telah berkostum badut itu, mereka nggak punya niat jahat kok. Nggak ada gitu tendensi buat ngebunuh, nggak ada sama sekali. Beneran cuma bikin konten prank buat ngasih makan netizen. Kayak gua nih gila-gila konten, pakai baju rose, terus kemarin beli kipas Legend biar samaan kayak Jenny begitu nih. Duh, adem banget berasa dikipasin sama Jenny begitu kan. Ya itu guys beberapa berita update yang agak-agak berbau horor gitu ya. Anggap aja lah hiburan. Gak usah pusing-pusing lu diseriusin. Pakai mikirin, hah beneran gak sih tadi itu yang telepon setan? Atau, hah beneran gak sih itu ada setan joget-joget malam-malam di jalanan gitu? Ih takut kita kalau pulang malam. Lah repot bener hidup lu. Udah nikmatin aja nih weekend. Gak usah banyak pikiran kalian. Ntar kan besok Senin masuk kerja lagi lu, masuk kuliah lagi lu. Mumet udah. Makanya nih, Sabtu-Sabtu, Minggu-Minggu, weekend gak usah keribetan dah lu mikirin setan. Istirahat baik lu pada ya. Nih, gua kipasin dah lu biar adem. Enak begitu ya tuh. Jadi ngerasain angin begini nih berarti ya. Ya udah, thank you semuanya yang udah pada nonton. Terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga gratis, like-nya nggak kayak macan tuh 8 juta kok. Kalau boleh, alhamdulillah. Terima kasih udah like aja gratis, kita kagak minta apa-apaan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi di update-update selanjutnya. Assalamualaikum.